ekonomi yaitu wawancara tentang perusahaan dagang. Di sini saya ada bersama ibu yang memiliki warung ini. Selamat siang ibu. Iya. Mari ibu. Di sini kami ada tugas untuk wawancara ekonomi bu. Jadi bisa kami bertanya tentang usaha ibu ini. Mohon izin bu, nama lengkap ibu siapa? Ibu Marta ya? Ibu Marta Borsoragi. Jadi Bu, sejak kapan usaha ibu ini didirikan? Ini enggak punya orang tua, tapi kayaknya sudah 10 tahun. 10 tahun ya? Kira-kira sampai berapa puluh tahun ya? Berapa apa ya? Kan ada sekitar 30 tahun juga ada. 30 tahun ya Bu? Bu, untuk pertanyaan yang berikutnya, kalau boleh tahu Bu, ini alamat intinya di mana ya Bu? Sudirman mana? Saya. Kalau boleh Bu, ini biasanya menjual produk-produk yang bagaimana? Iya, kan jadi apa namanya? Eceran, lontong gitu ya campur semua tentang sembako. Kalau ibu kan Bu berjualan di sini, sasaran utama ibu yang ibu jual itu kepada siapa Bu? Misalnya pada ya ibunya yang punya rumah sekitar sini lah, yang berurusan dengan namanya sembako, kebutuhan sehari-hari di rumah, contoh beras, gula, yang penting yang vital sama kita lah setiap hari ada. Selanjutnya Bu, apakah ada Bu cabang yang lain kecuali dari warung ibu ini aja warung rumah? Jadi selama berjualan ibu ini buka usaha selama berpuluh tahun, apa tantangan terberat ibu dalam menjalankan usaha ini? Tantangan terberatnya nggak ada, cuman kalau nggak ada ini ya sepi. Kalau nggak ada ibu, Jadi kan nggak berputar itu banyak usahanya. kira-kira Bu modal awal ibu berapa? Kalau nggak saya yang merintis ini ya orang tua nggak tahu, dia tahu kalau juga. Cuman kalau dia belanja kurang lebih sekitar 8 jutaan lah. 8 juta per minggu ya? Iya belanja ya. Jadi pendapatan sehari-hari Bu, kalau boleh tahu berapa? 500.000. Tapi kalau hari pekan seperti ini, motor itu ya kalau bersih. Jadi kalau bersihnya Bu selama sebulan Bu, jutaan ya Bu? Kira-kira sekitar Keuntungan bersihnya, iya Bu? kalau keuntungan bersihnya yang paling sekitar 2 juta lah. Kalau bersih itu udah uang kan lah kalau beli seperti itu. Karena kita nggak grosir, kalau grosir tadi mungkin ya. Karena kan kalau untung seperti ini orang kurang, dia berapa perak untuk Nanti model yang terbesar itu pada produk rokok. ya, ada gas daripada menjual rokok. Gas kemarin ada dari sini. Yang gede kalau pakai eceran paling 100-200 perak. Konsumen hari ini jadi apa tanggapan konsumen tentang Daripada semalah kopi berbanding jelaya kan? Apa ya tanggapannya? Ya biasa aja. Karena apa yang mereka dapatkan misalnya apa yang Oh, 5.000 tahun 5 anak budak-budak. misalnya nggak ada, dan mereka cari ide lain baru lain. berarti bisa kita katakan konsumen senang lagi dengan pelayanan itu. Ya wajar lah, kan udah berpuluh tahun nih kalau cepat langsung tutup. Udah lama ya, 10 tahun. Izin bertanya Bu, ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menentukan harga produk supaya seimbang dengan kebutuhan konsumen? Oke, baik. Bagaimana cara menyeimbangkan harga berarti ya? Kalau harga itu nggak bisa kita buat-buat. Kalau kita bikin terlalu tinggi, keuntungan kita nggak bakalan mampu. Karena fluktuasi harga itu kita tahu ketika kita belanja pada saat belanja ke Siantar. Contoh topengnya bilang rokok ini contoh misalnya naik, nah dianya langsung mengatakan ini naik. Jadi dari dia juga kenaikan harga itu kita tahu. Jadi berapa dibayar contoh misalnya beli per batang, beli per bungkusnya, karena dinaikkan mereka gitu. Jadi harga kan turun naik dia sesuai dengan harga pasar. Nggak boleh suka-suka buat harganya gitu.
selama Ibu menjalankan usaha ini, Ibu pernah mengalami kerugian, dan kerugian terbesar Ibu biasanya dalam bidang apa? Kalau kerugian itu sebenarnya nggak ada ya kerugiannya, paling apa ya, karena dari sini juga kebutuhan sehari-hari rumah ya itu tadi nggak bisa kita lihat, cuman ya karena keuntungan dari sini ataupun apa ya kita pakai juga untuk kebutuhan. Kalau untuk kerugian terlalu besar kayak gitu. Jadi Bu, untuk mengakhirinya, ada kata motivasi yang ingin Ibu sampaikan pada kami? Oke, begini, dari saya sebagai pelaku usaha dagang bicara kepada kalian berdua ataupun untuk seluruh siswa yang saat ini sedang berjuang di dalam pendidikannya, bahwasanya hargai setiap keringat orang tua dalam menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai anak dari orang tua masing-masing. Karena apa? Ketika kalian keluar dari rumah pasti tentunya memiliki kebutuhan, pastinya materi lebih banyak akan keluar. Jadi untuk itu tetap belajar, terus semangat dalam menuju cita-cita, karena jerih payah orang tua itu harus dihargai. Itu ekonomi, berkaitan dengan ekonomi itu semua. Kalau nggak lancar ekonomi orang tua ya nggak bisa sekolah. Gitu. Intinya tetap semangat, positive thinking, kerja keras dalam hal belajar. Oke? Terima kasih Bu.